Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 728 dari wanita usia 63 tahun. Saya mau tanya Pak, saya melihat ada banyak umat Tuhan yang belum benar-benar hidup kudus dan masih menuruti hawa nafsu duniawi. Namun mereka merasa bahwa dirinya akan terangkat pada hari kedatangan Tuhan. Saya membayangkan ketika Kristus datang kembali dan umat yang selama ini merasa bahwa dirinya akan terangkat, tetapi pada kenyataannya mereka tertinggal dan mengalami masa kesusahan besar. Tentu mereka akan panik dan sangat ketakutan. Mungkin mereka akan menyalahkan gembalanya, mengapa tidak memberitahukan hal yang sebenarnya. Sesungguhnya Tuhan telah mengajarkan kepada saya tentang pengangkatan, di mana kita semua dapat melihat sendiri apakah kita akan terangkat atau tertinggal. Tuhan juga telah mengajarkan tentang perintah-perintahnya yang harus dilakukan agar kita terangkat. Oke. Pengajaran yang saya maksud telah saya kirim terdahulu dalam Abam 713. Coba diperiksa apakah saya sudah menerima ini. Sebelum pengajaran ini disebarkan ke banyak orang, bolehkah saya mendiskusikan? Sebab Alkitab menulis, ujilah apakah itu sungguh-sungguh datang dari Allah atau tidak. Mendiskusikan dengan staf Bapak. Oke, Ibu, nanti staf saya akan menghubungi Ibu, ya, Pak Yehuda, ya. Oke. Sebenarnya orang bakal diangkat atau tidak mestinya sudah tahu. Tetapi selama ini banyak pengajaran yang hanya pada tingkat meyakini, yakin selamat, yakin diterima Tuhan. Padahal mestinya iman itu disertai perbuatan. Artinya keyakinan di dalam pikiran tidak cukup, harus disertai dengan dinamika hidup, bersekutu, bergaul dengan Allah, sehingga bisa mengerti benar apakah di dalam dirinya sungguh-sungguh, apakah di dalam dirinya sungguh-sungguh ada perkenanan Tuhan. Jadi tidak cukup hanya percaya nanti kalau meninggal itu diangkat. Harus tahu. Maka orang harus berurusan, berperkara dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat doa, lewat puasa, ya. Bukan hanya lewat pengetahuan kognitif. Tapi selama ini telah dikondisi di mana jemaat hanya diajar kebenaran secara kognitif. Tidak semua gereja begitu, tetapi banyak gereja begitu. Ya, kita saja kadang-kadang juga bisa lalai bahwa kita harus benar-benar serius berurusan atau berperkara dengan Tuhan. Ya, saya kira itu. Ya Bu, ya puji Tuhan. Ibu rumah tangga usia 38 tahun. Belakangan ini suami saya banyak berubah, dia jadi kasar dan dingin. Saya buatin teh atau kopi nggak diminum. Sikapnya kasar dan seenaknya. Waktu antarkan anak ke sekolah, kadang diturunkan di jalan. Kalau pulang kerja juga habis makan langsung tidur dan jarang komunikasi. Saya coba ajak bicara, dia diam aja. Apa ada perempuan lain, Pak? Bisa, tapi ini pasti kekecewaan terhadap keluarga. Kalau hanya ada perempuan lain, dia mungkin tidak bersikap demikian. Tetapi dia mau menunjukkan kekecewaannya kepada keluarga. Jadi bisa ada perempuan lain, tetapi lebih kuat adanya kekecewaan dalam hatinya terhadap bisa istri, terhadap anak, terhadap mertua. Jadi orang tua dari Anda bisa. Atau keinginannya tidak terpuaskan, tidak terturuti dalam rumah. Dan kemungkinan juga bisa dia sengaja membuat persoalan supaya dia bisa mencapai apa yang dia ingini, bisa.
Entah mau pergi dari rumah, entah ada perempuan, bisa saja. Tapi nasihat saya kepadamu, diamkan. Jangan tanya kenapa Pak, nggak usah ngomong itu. Ya, jangan, itu nanti menimbulkan pertikaian. Dia sedang menunggu Anda bertanya kenapa. Seakan-akan Anda biasa-biasa saja. Tahan terus ya. Nanti akan terbuka dengan sendirinya. Tuhan memberkati. Dari pria usia 63 tahun di Amerika. Pak Eras, akhir-akhir ini banyak pemberitaan mengenai khotbah Pak Eras. Seperti biasa, saya setiap hari mengirim renungan harian serta khotbah juga Abam, di mana ada beberapa orang juga menanyakan akan tentang berita Bapak yang viral itu. Menurut pengamatan saya ada beberapa hal. Khotbah Bapak mendatangkan tsunami bagi mereka yang bersumbu pendek, alias masih mengenakan manusia lama. Mereka memakai nalar mereka sesuai dengan agama mereka dan tidak memakai kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab. Sehingga mereka dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyerang Pak Eras secara frontal. Mereka tidak menyadari kalau Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya dan kebenarannya. Menurut saya ini cara Tuhan memakai Pak Eras sesuai dengan Roma 8 ayat 28, akan datang tuaian besar atas berita ini. Faktanya, saat ini kebaktian yang tadinya 2 kali menjadi 3 kali, dan juga banyak sekali mereka yang bersaksi di Abam yang diubahkan. Bahkan yang tadinya menganggap Bapak sesat, malah kecanduan. Pak, ini semua cara Tuhan untuk mendidik kita semua. Bahwa Tuhan mau memakai Pak Eras sama seperti Tuhan Yesus juga dikecam oleh orang-orang Farisi. Saat ini Pak Eras juga sedang dikecam oleh orang-orang Farisi modern. Semangat terus Pak, dari New York mendukung Bapak. Akhir kata Pak, jika kita hancur di tangan Tuhan. Elohim Yahweh memberkati Bapak dan keluarga juga GSKI. Wow. Terima kasih. Ada keharuan juga ya. Mengalir di hati saya. Terima kasih Bapak untuk pesan dari New York. Million thanks for your attention, for your kindness, for your support. Ya, thank you so much. Pray for us. Oke, ada penanya melampirkan link video seorang pendeta di Kupang yang menyamakan Pak Eras dengan saksi Yehova. Ibu rumah tangga usia 57 tahun menikah di Yogyakarta. Saya agak bertanya-tanya apakah benar apa yang disampaikan oleh pendeta dari Kupang itu ya, dengan inisial ES juga. Saya yakin Pak Eras bukan dari saksi Yehova, mohon pencerahannya. Saya sudah usia 46 tahun, maksudnya 64 tahun. Yang bicara itu jauh lebih muda dari saya. Mungkin juga saya sudah tua ya, belajar banyak dari kehidupan. Tentu saya bukan saksi Yehova. Ya jelas saya bukan saksi Yehova. Oke. Jadi kita sebenarnya ya sulit menerima itu, tetapi kita terima saja. Kalau kita di pihak yang benar, Allah pasti membela kita. Kalau kita di pihak yang salah, kita sesat, Tuhan pasti mengutuk kita. Biar kita berurusan masing-masing dengan Tuhan. Amin. Janda usia 64 tahun di Sintang, Kalimantan Barat. Pak Eras dan semua tim, terima kasih Abam sudah banyak memberkati kami orang awam. Saya tidak ada pertanyaan, hanya ikut sepenanggungan dalam situasi yang terjadi menimpa Pak Pendeta Erastus yang menyuarakan suara kebenaran. Kita adalah tubuh Kristus, satu anggota sakit terpengaruh seluruh anggota, juga merasa sakit.
Semoga suara kebenaran terus dikabarkan. Saya hanya bisa berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam kondisi sekarang ini yang sedang Pak Eras hadapi. Biarlah roh yang berkobar dengan tetap semangat buat Pak Eras dan semua tim yang menyuarakan suara kebenaran. Matius 5, 8-12. Terima kasih. Ibu usia 64 tahun di Sintang, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan moral. Doakan kami ya Bu, agar kami tetap hidup suci dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, oke, Tuhan berkati. Dari wanita usia 36 tahun menikah, 3 anak di Jakarta. Apa yang harus saya lakukan apabila saya sudah tidak mencintai suami lagi? Karena dari awal pernikahan kami tidak didasari oleh cinta. Tapi seiring berjalannya waktu, makin lama makin tidak saling mencintai. Kami tidak selingkuh, tapi kami sangat hambar. Tidak ada rasa, tidak ada komunikasi. Tetapi kami memiliki 3 anak, yaitu 1 putri dan 2 putra. Usia anak-anak kami masih 14, 13, dan 11 tahun. Kami berbeda keyakinan. Di awal pernikahan kami, saya Kristen dan suami Buddha. Akhirnya suami coba-coba ke Katolik, dia tidak menyukai Kristen. Karena ada saudaranya yang Kristen tapi hanya baik di gereja dan jahat dengan dia terhadap suami ini. Sehingga bagi suami orang Kristen itu munafik. Saya dan suami sangat berbeda pendapat dalam hal apapun. Kami sangat tidak cocok. Cara mendidik suami dan saya pun sangat berbeda. Sehingga anak-anak sering diam dan kebingungan. Suami suka menggunakan kata-kata kasar dan menyebut nama hewan apabila marah dengan anak-anak. Dan juga saat menonton TV. Saya sangat tidak suka dengan sikap suami. Apakah boleh saya bercerai dengan suami? Tapi saya kasihan terhadap anak-anak. Dan saya juga tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. Saya sangat bingung. Mohon didoakan Pak. Apa yang terbaik bagi yang harus saya lakukan demi anak-anak. Loh, kenapa Anda menikah kalau Anda memang dari mulanya tidak cinta? Lalu kalau tidak cinta kok sampai punya 3 anak itu piye? Gitu loh, gimana? Sekarang demi anak-anak coba sabar dulu. Coba kemungkinan dibangun cinta. Saya juga bisa mengerti suami Anda begitu kasar ya, dengan kata-kata yang kasar. Tetapi menurut saran saya, sambil menunggu anak ini dewasa, 10 tahun itu cepat, dan 10 tahun anak-anakmu sudah ada yang bekerja dan akhir kuliah. Jadi tunggu 10 tahun kalau mau pisah. Pisah pun juga bukan cerai ya, pisah saja. Ini kondisi terburuk yang kita bisa lakukan. Tapi kalau boleh, saya anjurkan Anda diam dulu. Yang penting sekolah anak-anak jalan terus. Ya, walaupun satu rumah, ya, kamu harus menahan diri demi anak-anak. Oh, bukan tidak mungkin Tuhan hajar suamimu dalam sekejap dia mencium kakimu. Ya. Bisa. Nah, kalau Tuhan belum bertindak begitu ya harus tunggu waktu Tuhan. Jadi saran saya tetap bertahan. Bertanggung jawablah atas pilihanmu. Berharaplah si suamimu berubah dan bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Cinta bisa bersemi, ya. Itu saran saya. Jangan cerai. Jangan tinggalkan rumah. Ingat, jangan sekali-kali tinggalkan rumah tanpa anak. Dengan anak pun juga tidak boleh. Kalau sampai kamu meninggalkan anak-anak, kamu bisa kehilangan hak waris. Kamu tidak boleh. Ya, nanti sampai kamu nggak punya hak asuh, bahaya. Ya, hak waris asuh maksudnya hak asuh anak. Oke, Tuhan berkati. Wanita usia 40 tahun menikah 5 anak di NTT. Salam Bapak rohaniku, salam sejahtera. Nama saya Anu,
dari asal Sabu NTT. Pekerjaan saya ibu rumah tangga, umur 40 tahun, punya 1 suami, anak 5. Saya berterima kasih kepada Pak Eras karena lewat khotbah-khotbah Pak Eras yang kami dengar di YouTube, kekristenan kami diubah. Walaupun jaringan internet di daerah kami tidak bagus, jadi kami hanya bisa download khotbah-khotbah Pak Eras dari Truth ID baru kami dengar. Kami pecinta suara kebenaran. Terima kasih buat semua solusi yang Bapak berikan lewat Abam. Karena setiap kali saya ingin mengirim pertanyaan ke Pak Eras, Bapak sudah menjawab pertanyaan yang ada di hati saya itu lewat jawaban di Abam yang saya ikuti setiap hari. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak rohaniku. Doaku Bapak terus ada dalam lindungan Bapak Yahweh. Biarlah semakin Bapak Eras difitnah, dibuli, direndahkan martabat, maka Bapak Yahweh akan mengangkat Pak Eras semakin tinggi, lebih tinggi dari semua pemfitnah yang memfitnah Pak Eras. Siapa yang mengatai sesamanya sesaat, maka yang sesaat orang yang mengatakan itu sendiri. Maka yang sesat. Siapa yang mengatai sesamanya sesat, maka yang sesat itu yang mengatai itu sendiri, yang mengatakan sendiri. Maju terus Pak Eras, Bapak rohaniku, semakin gigih memberitakan kebenaran yang murni agar memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Bapak di surga. Sehat selalu Bapak rohaniku. Kami anak-anak rohanimu menyertai Pak Eras. Tuhan Yesus Kristus memberkati Pak Eras dan keluarga. Semua kru Abam. Aduh, kalau yang begini ini memberikan penghiburannya, memberikan penguatan dan ada keharuan juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari pria usia 62 tahun, Kalimantan Utara. Salam Pak Eras, saya mau bertanya perihal apa yang Bapak katakan dalam seminar Logos, bahwa Tuhan Yesus tidak sederajat dengan Yahweh. Kalau dia tidak sederajat, apakah Yesus di dalam Yahweh? Artinya kalau bisa sesuai ajaran Pak Eras, tentu saja juga di dalam Yesus. Tentu saya gini ya. Kalau bisa sesuai ajaran Pak Eras, tentu saya bisa juga di dalam Yesus. Bagaimana mungkin roh Allah di dalam saya dan roh saya di dalam roh Allah? Oh begini Pak. Kita harus mempercayai bahwa Yesus menjadi manusia 100%. Ya. Dan Allah Bapa memenuhi Yesus melalui firman. Maka Yesus belajar firman sampai kepenuhan Allah atas dirinya. Ini bukan berarti Yesus kehilangan kesadaran. Kita juga begitu, kita sering mendengar firman. Firman ini sini rema ya, bukan sekedar mendengar khotbah atau baca buku, tapi lewat perjalanan hidup Roh Kudus bicara. Dan kalau kita menuruti suara Roh Kudus, itu firman Allah, maka kita dipenuhi Allah, kita memiliki cara berpikir. Memiliki cara berpikir Allah. Nah, di sini kita bisa sekodrat dengan Allah, berkodrat ilahi maksudnya. Nah, Yesus itu the only perfect man, the only perfect man. Dia manusia yang sempurna. Nah, setelah Yesus menyelesaikan tugas penyelamatan, seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul, ya, dia menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan artinya penguasa. Apakah dia Allah? Tentu dia adalah Allah. Harus tahu apa Allah itu. Allah itu artinya penguasa, the ruler. Juga bisa berarti judge. Berarti juga yang mulia. Yesus menjadi yang mulia, yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Dia juga akan menjadi hakim. He is a God. Dia juga adalah Allah. Nah, menjelaskan hanya sepotong begini nanti bisa dipotong orang, lalu saya bisa dibully. Harus mendengar secara lengkap. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Haleluya.
Ada pertanyaan dari pria usia 63 tahun di Amerika. Salam Pak, izin berkenan tolong khotbahkan mengenai roh, jiwa, dan tubuh. Terima kasih. Oke, nanti akan, kalau perlu tolong petugas kirimkan link di mana saya pernah menkhotbahkan tubuh, jiwa, dan roh ini. Oke. Dari pendeta Dr. Anu SH usia 57 tahun sudah menikah. 5 anak, 1 cucu. Wah, keren ini ya. Salam, tolong bagi saya Bapak yang baik hati, apa tujuan makna Injil Yohanes pasal 5? Ya, Injil Yohanes pasal 5. Harus saya buka dulu ya Pak. Yohanes pasal 5 ayat 45-47. Sebab Bapak Ibu, saya ini kalau membaca ayat, maksudnya membaca pertanyaan itu spontan, jadi saya belum membaca dulu ya. Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tapi jikalau kamu tidak percayakan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Aku tidak mendakwa kamu di hadapan Bapa, tapi yang mendakwa kamu adalah Musa. Ini kan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, Pak. Jadi mereka masih menggunakan hukum Taurat. Dengan keyakinan hukum Taurat bisa membenarkan. Tapi ternyata tidak ada yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karenanya mereka akan didakwa oleh Musa. Oleh hukum itu, Pak. Kalau mereka percaya Yesus, maka dosa-dosa mereka akan dihapus. Ya. Tuhan akan mengampuni. Mereka tidak lagi didakwa. Karena Yesus yang melakukan hukum dengan sempurna dan memikul kesalahan kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Karena mau memikul dosa kita. Itu maksudnya, Pak. Oke, saya kira cukup ya. Tuhan memberkati. Ini nanti tolong beliau ini ya. Bisa dihubungi maksudnya ya. Dari pria usia 35 tahun. Pak Eras izin bertanya. Pak Eras bilang bahwa Yesus 100% manusia saja supaya kita bisa menadaninya. Tapi Yesus kan lahir tanpa benih dosa, Pak. Sedangkan kita manusia sudah memiliki kodrat dosa sejak lahir. Lalu bagaimana cara meladeni hidupnya, Pak? Maaf kalau Bapak mengajarkan begini, sudah tidak apple to apple. Terus pertanyaan kedua, Pak, kalau Yesus bukan 100% Allah, bagaimana cara manusia bisa mengenal Sang Pencipta jika Allah tidak menjelma manusia? Karena semua manusia kan sudah kehilangan kemuliaan Allah, Pak. Bagaimana cara manusia bisa mengenal Bapa jika Allah tidak menjelma menjadi manusia? Siapakah Bapa itu, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak Eras. Oh ya, sekedar masukan saja, Pak. Kalau ciptain lagu harus ada nama Yesus juga dong, Pak. Soalnya menurut saya kurang mantap kalau lagu-lagu penyembahan tidak ada nama Yesusnya. Amin. Lagu-lagu karangan saya banyak yang ada nama Yesusnya.
Tetapi baru-baru belakangan ini saya menyantumkan nama Elohim Yahweh yang tidak pernah ada di lagu-lagu yang saya karang sebelumnya. Lagu karangan saya ada 300 lebih, tentu lebih banyak yang ada nama Yesusnya daripada Yahweh. Oke, sekarang saya mau jawab mengenai apple to apple. Tapi sebelum saya jawab yang pertama, yang kedua, bagaimana bisa mengenal Allah kalau Yesus bukan penjelmaan? Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab 10 menit. Kalau saya jawab 10 menit pasti konyol saya ya. Tidak bisa, harus ada landasan yang cukup. Oleh sebab itu ya saya anjurkan saudara ikuti terus penjelasan mengenai logos dan monoteisme Allah yang akan terus bergulir sampai puluhan episode. Namun demikian saya mau sampaikan juga untuk sedikit menjawab ya, tapi ini bukan dasar yang lengkap. Yesus memperkenalkan siapa Allah dari apa yang dia khotbahkan. Ya. Dan yang kedua, Roh Kudus yang menuntunnya kepada seluruh kebenaran. Nah, ini cukup, dia tidak harus merupakan penjelmaan. Tetapi manusia Yesus yang 100% manusia mengenakan firman atau mengenakan logos sehingga kepenuhan Allah atas dirinya itu menjadi model prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah. Bukan apple to apple, Pak. Nanti dulu begini. Yesus sempurna. Kita juga bisa sempurna seperti dia. Tentu tidak bisa menyamai Yesus karena Yesus pergumulannya jauh lebih besar dari kita. Tetapi kesamaannya dengan Yesus adalah segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus memiliki pikiran perasaan ya atau phroneo yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dengan segala dinamika hidup dan pergumulan yang berat. Kita juga. Kalau Yesus 1000, pergumulannya berat, kita hanya 70. Kesamaannya 70 itu kita bisa lewati. Tentu Yesus tidak boleh memiliki kekuatan ekstra sehingga dia bisa melakukan semua karena kekuatan ekstra itu. Kekuatan ekstranya hanya Roh Kudus, sama seperti kita. Tapi kalau Yesus juga 100% Allah, itu jadi tidak apple to apple dengan kita. Sekali lagi saudara, ini tidak bisa dijawab dalam waktu singkat. Nanti akan orang pikir, oh itu begitu ya landasannya kok dangkal sekali. Ya seperti saya menjelaskan, Yehovah, Yahweh itu juru selamat. Kausa, sumber juru selamat. Lalu Yesus yang melaksanakan proyek keselamatan. Itu tidak bisa disampaikan dalam satu kalimat. 1,5 jam saya menjelaskan hal itu. Ikuti di dalam serial Logos. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.